Indonesia jangan sampai kecolongan siluman Su-57 Rusia bisa-bisa dimiliki Malaysia lebih dulu. Tidak perlu diragukan lagi hubungan harmonis antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan. Rusia bisa dibilang adalah pemasok senjata terbesar Indonesia sejak beberapa dekade lalu. Menurut data TASS pada Februari 2021, Rusia telah mengirimkan senjata ke Indonesia dengan total nilai 2,5 miliar US dollar selama 25 tahun terakhir. Secara keseluruhan pengiriman produk militer Rusia ke Indonesia berjumlah lebih dari 2,5 miliar US dollar sejak November 1992. Selama periode itu juga Rusia telah mengirimkan rampur lapis baja, senjata manusia, jet tempur, helikopter, dan sistem persenjataan lainnya. Rusia pertama kali mengirimkan senjata ke Indonesia pada tahun 1958 berupa 100 unit kendaraan militer lintas negara GAZ-69. Bukan tanpa alasan mengapa Indonesia begitu percaya kepada Rusia terkait transaksi senjata. Menurut pakar pertahanan, Rusia sangat mempermudah Indonesia untuk membeli produk senjata-senjata buatan Rusia. Ruslan Poskov kepada Pedomosti RU 27 Desember 2023 mengatakan Indonesia mempunyai sistem yang rumit dalam pembiayaan, makanya mereka sulit membeli senjata. Sementara Rusia selalu siap memberikan persyaratan yang fleksibel untuk Indonesia membayar membeli senjata. Buktinya ambil contoh saat Indonesia berupaya mendatangkan jet tempur Su-35 Rusia. Pada 2017 silam Indonesia dan Rusia menyepakati pengadaan sejumlah jet tempur tersebut. Bahkan agar kesepakatan lebih cepat, Rusia memberikan penawaran menarik kepada Indonesia. Karena kedua negara menyepakati skema pembayaran yang unik atas pembelian Su-35, alih-alih membayar full cash 50% dari total biaya akan dibayarkan justru dengan komoditi. Rusia menyetujui untuk barter dengan kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan Su-35 50%, bahkan dibayarkan pakai komoditi dan sisanya baru dilunasi dengan uang. Namun seperti yang sudah diketahui, upaya Indonesia mendatangkan Su-35 digagalkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan aturan KATSA untuk melarang Indonesia membeli senjata Rusia. Meski tidak ada informasi lebih rinci, namun kemungkinan besar kegagalan penjualan Su-35 karena perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia. Pada akhirnya Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan sanksi KATSA Bevergenes pada 23 Desember 2021. Kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Rusia pun telah sampai pada puncak tertinggi, yaitu pengembangan jet tempur generasi kelima Su-57 dengan kemampuan siluman. Karena menurut Rusia, Military Messenger mengungkap bahwa Indonesia telah diajak memproduksi Su-57 Rusia. Tentunya akan lebih baik jika Indonesia dapat menjadi mitra proyek jet tempur generasi 5 Su-57 Rusia, namun tidak ada lagi kejelasan mengenai kerjasama itu. Tidak ada kabar dari Indonesia hingga pada akhirnya negara tetangga pun menunjukkan minatnya untuk mengakuisisi Su-57.
Negara itu adalah Malaysia yang diketahui tengah merombak armada jet tempurnya besar-besaran. Angkatan udara mereka memiliki rancangan bernama Capability Development 2055. Secara garis besar, KAP 55 adalah rencana transformasi yang mencakup pengadaan baru, peningkatan dan pemutakhiran aset Angkatan Udara Malaysia. Namun yang mencuri perhatian dari rancangan ini salah satunya adalah pengadaan Su-57. Berdasarkan KAP 55, pengadaan Su-57 hanya satu bagian dari rencana tersebut, jelas 2213 dalam artikel berjudul Malaysia Like to Get Russian Style Fighter Under 14 tahun Malaysia Plan 25 Juni 2024. Selain mendatangkan Su-57, Malaysia juga akan meningkatkan kemampuan dari armada Su-30 MKM mereka yang sudah ada. Malaysia juga akan membeli beberapa jet tempur F-18 Hornet bekas Angkatan Udara Kuwait. Terakhir, dalam KAP 55 juga mencakup pengadaan 2 pesawat tanker. Belum jelas berapa, kapan, dan bagaimana Malaysia akan mendapatkan Su-57 Rusia. Namun di sini paling tidak mereka sudah menunjukkan niatannya untuk mendatangkan jet tempur siluman tersebut.